Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita melaksanakan pesta demokrasi, yaitu memilih pemimpin untuk negeri kita ini. Jadi kewajiban kita kemarin adalah memilih pemimpin yang mungkin kita anggap itu baik bagi kita. Jadi setelah kita melakukan pemilihan, marilah kita saling merajuk kembali tali silaturahmi kita sesama, dan janganlah kita lagi bercerai-berai karena beda pilihan. Karena pilihan pemilihan pemimpin sudah kita laksanakan. Kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyah. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai apa yang dia pimpin. Jadi pemimpin minimal pemimpin untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu minimal yang kita dapatkan, pemimpin untuk diri kita sendiri. Mungkin baru itu pemimpin untuk keluarga kita, pemimpin untuk rukun tetangga kita, pemimpin untuk rukun warga kita, kelurahan, terus sampai ke presiden. Jadi itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya, Bapak Ibu. Jadi memimpin itu bukan gampang, Bapak Ibu. Sama dengan memimpin sholat, Bapak Imam, itu tanggung jawabnya besar. Sama dengan menjadi ketua DKM juga, itu salah satu juga pemimpin, Bapak Ibu. Tanggung jawabnya besar, nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhir yaumil qiyamah. Jadi menjadi pemimpin itu tidak mudah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah An-Nahl, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan dan berbuat baik sesama, dan melarang kalian untuk berbuat keji dan munkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita melihat contoh pemimpin pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ada suatu kejadian, Bapak Ibu, yaitu gubernurnya Amr bin As. Ketika itu Amr bin As ini ingin membangun masjid. Jadi dia mendatangilah suatu tempat yang mungkin menurut dia itu posisinya bagus untuk membangun masjid. Tapi di tempat itu ada penghuninya, yaitu orang Yahudi. Jadi ketika itu Amr bin As ini menawarkan kepada orang Yahudi, "Wahai orang Yahudi," kata dia, "saya ingin membangun masjid di tempatmu ini. Jadi saya harapkan engkau untuk menjualnya kepada saya." Kata orang Yahudi itu, "Saya tidak mau, karena inilah satu-satunya harta saya, harta peninggalan orang tua saya. Saya akan bayar 7 kali lipat dari harga jual." Kata orang Yahudi itu, "Saya tidak mau." Jadi karena orang Yahudi ini tidak mau, Amr bin As akhirnya merobohkan bangunan ini tanpa ganti rugi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di sini yaitu pengusuran ya. Jadi sudah diratakannya tempat Yahudi ini, akhirnya orang Yahudi ini tidak ada lagi tempat tinggalnya. Jadi dia risau, bagaimana ini tempat tinggalku sudah dihancurkan oleh gubernur. Akhirnya dia mengingat bahwa masih ada satu pemerintahan yang paling tinggi, yaitu khalifah. Kalau kita presiden, Bapak Ibu. Jadi akhirnya dia mendatangi Khalifah Umar bin Khattab. Jadi waktu itu beda dengan kita sekarang. Kalau kita pemimpin kita tahu mukanya, tapi untuk menemuinya susah. Kalau dulu pemimpinnya kita tidak tahu mukanya, tapi menemuinya enak. Begitu Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yahudi ini pergilah menemui Umar bin Khattab.
Jadi bertanyalah dia, akhirnya dia ketemu dengan Umar bin Khattab. Ketika itu dia melihat Umar bin Khattab duduk di rumah dia. Wah, ini katanya benar nggak ini khalifah ini? Kok rumahnya biasa-biasa saja, dia tidak tinggal di istana. Biasanya kan kalau pemerintah ini di istana, pakaiannya bagus. Kok ini biasa-biasa saja seperti rakyat biasa. Jadi kata Yahudi ini, apakah benar ini khalifah? Kata Umar, ya, saya khalifah Umar bin Khattab. Jadi bilanglah orang Yahudi ini, wahai khalifah, saya di sini ingin mengadukan tentang perbuatannya Amr bin As, gubernur. Kenapa dia? Dia telah menggusur tempat tinggal saya untuk membangun masjid. Nah, jadi kata Umar ini, kamu pergi ke tempat sampah itu, kamu cari tulang di sana, bawa ke sini kasih saya. Jadi pusing siapa ini, si orang Yahudi ini. Nah, jauh-jauh saya datang dari tempat saya, masa sampai di sini cuma disuruh ambil tulang. Jadi mau tak mau tetap dia laksanakan. Akhirnya dia mengambil tulang di tong sampah itu, akhirnya dikasihnya kepada Khalifah Umar. Jadi Khalifah Umar ini tidak banyak bicara, Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggal mengambil tulang itu dan mengambil pedangnya, gores tulang itu di garis lurus, baru dikasihnya ke orang Yahudi. Kamu kasihkan gubernurmu, yaitu Amr bin As. Kata orang Yahudi ini dalam hatinya, waduh, cuma seperti ini aja saya ketemu khalifah dikasih tulang, baru suruh pulang. Ya udahlah, mau tak mau dia tetap menuruti karena itu kan khalifah. Akhirnya dia pulanglah orang Yahudi ini dan bertemulah dia sama gubernur Amr bin As. Ketika itu masjid sudah dibangun. Jadi dikasihnya lah tulang ini tadi kepada Amr bin As. Ketika Amr bin As melihat tulang ini, langsung gemetar badannya Bapak Ibu. Wah, orang Yahudi ini heran dia. Ini Amr bin As ini baru dapat tulang aja sudah gemetar dia kan. Jadi langsung disuruhnya berhenti orang yang mengerjakan masjid tadi itu. Kalian berhenti dulu. Bertanya orang Yahudi, wahai gubernur, kenapa engkau suruh mereka berhenti? Ini katanya, kamu tahu nggak artinya ini tulang ini? Saya tidak tahu katanya. Ini tulang artinya bahwa semua kita yang hidup ini akan mati termasuk saya. Itulah pesan dari Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang garis lurus ini, coretan dari pedangnya Umar bin Khattab ini adalah apabila saya disuruh untuk berbuat baik, berbuat lurus. Jadi ini artinya ultimatum bahwa kalau saya tidak bisa berlaku adil, maka saya akan diluruskan dengan pedangnya Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab pada waktu itu sangat disegani. Jangankan manusia, jin aja segan sama dia, Bapak Ibu. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika itu orang Yahudi ini masuk Islam dan bersyahadat karena melihat dan kagum kepada Umar bin Khattab. Begitulah ciri-ciri orang pemimpin yang adil dan amanah. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berlaku adil sesama semua tanpa membeda-bedakan golongan. Jadi kalau kita memilih pemimpin, cukuplah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah pemimpin kita yang kita pilih. Jikalau nanti di belakang kemudian hari mereka menyeleweng, itu cukup aja yang akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya kita adalah mengikuti pemimpin kita. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sedikit yang bisa disampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu datanya dari Allah, yang salah datanya dari saya sendiri. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.